agama yang hak, agama yang syah, agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah, dan agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama yang dibangun di atas fondasi atau dasar 5 rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Rukun iman bertujuan untuk membentuk keyakinan dan kepercayaan bahwa semua hukum dan peraturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah hukum dan peraturan yang benar-benar bersumber dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan rukun Islam adalah wujud praktek atau pelaksanaan dari hukum dan peraturan Allah dan Rasul-Nya di dalam kehidupan sehari-hari dalam wujud ritual ibadah untuk melatih dan membentuk kebiasaan atau karakter dasar dari akhlakul karimah. Karena memang pada dasarnya semua hukum dan peraturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis bertujuan untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rukun Islam yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah sumpah persaksian untuk menerima, meyakini, memahami, dan mempraktekkan semua hukum dan peraturan Allah yang tercatat di dalam Al-Quran. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah adalah sumpah persaksian untuk menerima, meyakini, memahami, dan mempraktekkan semua hukum dan peraturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui sabda dan sunnah-sunnahnya yang telah tercatat di dalam Al-Hadis. Sumpah persaksian ini akan melatih dan mendorong kita untuk asmi wa ati, mendengar, nurut, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi kebiasaan yang akan membentuk dan menyempurnakan akhlakul karimah kita, dan juga menjadi satu-satunya cara atau jalan untuk bisa meraih dan mendapatkan apa yang sudah menjadi cita-cita dan tujuan kita, meraih dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, serta meraih dan mendapatkan surga setelah meninggal dunia. Kedua, mendirikan sholat. Ibadah sholat sebagai sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk melatih dan membentuk kebiasaan husnudzon billah kita atau berpikir positif kita yang terus ditata ulang di setiap waktu sholat yang telah ditentukan. Dari kewajiban tumakninah dan khusyuk terlatih dan terbentuk kebiasaan kita untuk selalu bersikap tenang dan fokus. Ibadah sholat juga melatih dan membentuk 4 kedisiplinan kita: disiplin waktu, disiplin bacaan atau ucapan, disiplin gerakan atau tindakan, dan disiplin pikiran juga perasaan. Dan dari kewajiban sholat berjamaah, kerukunan, kekompakan, kebersamaan, keadilan, kesetaraan, ketaatan, dan rasa persaudaraan di dalam diri kita terlatih dan terbentuk. Ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan kewajiban zakat akan melatih dan membentuk kebiasaan kita untuk senang menolong, memberi, dan berbagi, menjadi kebiasaan yang akan mendatangkan kebanggaan dan kebahagiaan di dalam diri kita. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa merupakan cara terbaik untuk melatih dan membentuk pengendalian emosi kita atau kecerdasan emosional kita. Sebab keberhasilan di dunia dan di akhirat sebagian besar ditentukan oleh pengendalian emosi yang baik. Di dalam dunia, menurut hasil penelitian, 85% tingkat keberhasilan di bidang apapun ditentukan oleh pengendalian emosi yang baik atau kecerdasan emosional. Dan di dalam urusan akhirat, dari pengendalian emosi yang baik akan mendatangkan banyak sekali pahala, dan dari pengendalian emosi yang buruk akan mendatangkan banyak sekali dosa. Di dalam menunaikan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan, kita belajar dan berlatih mengendalikan amarah dan hawa nafsu. Belajar dan berlatih untuk menahan lapar dan haus. Belajar dan berlatih untuk bersedekah, senang memberi dan berbagi.
belajar dan berlatih untuk selalu husnudzon billah atau berpikir positif melalui ibadah sholat wajib dan melalui memperbanyak sholat sunnah. Belajar dan berlatih untuk memotivasi diri dengan memperbanyak membaca dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Belajar dan berlatih untuk tidak berkata jelek dan tidak berbuat kejelekan. Belajar dan berlatih untuk tidak ngerasani, tidak iri dengki dan sakit hati, tidak dendam dan tidak mudah suudzon. Ingat, berpuasa itu sehat. Dua faktor yang menentukan kesehatan seseorang bisa selalu terjaga dengan baik adalah pola pikir dan pola makan. Dua pola kebiasaan ini terlatih dan terbentuk dari ibadah puasa. Pengendalian emosi yang baik adalah pola pikir, dan pengendalian hawa nafsu dari keinginan makan berlebihan dan makan sembarangan adalah pola makan. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah menjadikan kebiasaan-kebiasaan di dalam bulan puasa menjadi kebiasaan di 11 bulan setelahnya. Kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Banyak sekali kefadolan atau keutamaan dan pahala besar di dalam ritual syariat ibadah haji. Dan keutamaan yang paling besar adalah haji yang mabrur, dengan ciri-cirinya senang menyiarkan salam dan senang memberi makan. Itu artinya di dalam ibadah haji kita belajar dan berlatih untuk mempunyai kebiasaan senang menyampaikan salam, ramah dan mudah bergaul, dan juga kebiasaan senang memberi makan, senang berbagi, bersedekah, dan menjadi orang yang dermawan. Kebiasaan-kebiasaan ini akan mendatangkan pahala yang lebih besar daripada pahala ibadah haji itu sendiri, yang ritualnya hanya 5 hari di tanah suci. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan dan hikmah bahwa agama Islam dibangun di atas dasar atau fondasi karakter dan kebiasaan-kebiasaan akhlakul karimah. Karakter dan kebiasaan mentaati semua hukum dan peraturan Allah dan Rasul-Nya yang sudah tercatat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah menjadi hukum alam. Karakter dan kebiasaan berpikir positif, kedisiplinan, kerukunan, kekompakan, keadilan, kebersamaan, kesetaraan, dan rasa persaudaraan. Karakter dan kebiasaan cerdas di dalam mengendalikan emosi, selalu belajar untuk mendapatkan motivasi, senang berbagi dan memberi, ramah, mudah bergaul, dan menjadi dermawan. Dari kebiasaan-kebiasaan ini, setiap langkah kita menjadi ibadah dan berpahala yang pada akhirnya membawa kita sampai di surga. Dan dari kebiasaan-kebiasaan ini pula kita akan mendapatkan kebarokan hidup di dunia dengan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, dan menjadi lebih bahagia. Inilah hikmah dari tuku sapi mesti merkoleh tamparin, dan itu sudah terbukti dan sudah dibuktikan.